Metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabol yang berarti berubah, dan secara harfiah, metabolisme merupakan perubahan. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Proses metabolisme memerlukan enzim sebagai aktivator. Untuk jalur metabolisme ada dua, yaitu yang pertama katabolisme, merombak molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Dan yang kedua yaitu anabolisme, membangun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Tiga tujuan utama proses metabolisme yaitu mengonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. Mengonversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat, serta mengeliminasi limbah metabolis. Katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme ini menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme merupakan reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Lemak. Lemak sejati terdapat pada bahan makanan mentega, margarin, minyak sayur, dan juga terdapat pada lemak depot tubuh. Di dalam lemak terdapat zat yang struktur molekulnya termasuk asam lemak atau turunan asam lemak seperti kolesterol. Di dalam lemak juga terdapat senyawa yang hadir dalam jumlah yang kecil yang terkait dengan lipid di alam seperti ergosterol atau vitamin yang larut dalam lemak atau hormon seks steroid. Lemak sejati. Lemak sejati mereka mengandung C, H, dan juga OS seperti halnya karbohidrat, tetapi lipid mengandung proporsi C dan H yang lebih besar dan lebih sedikit dari O2. Dan lipid kompleks yang terdapat pada lemak sejati dapat mengandung tambahan fosfor dan juga nitrogen. Lemak murni. Lemak murni terdiri dari molekul gliserol di mana 1, 2, atau 3 asam lemak dihubungkan masing-masing ke foam. Nah, di lemak murni ini terdapat monogliserida, yaitu kelompok gliserida yang terdiri dari satu molekul gliserol yang berkaitan dengan asam lemak melalui ikatan esternya. Yang kedua yaitu digliserida, yaitu komponen minor dari banyak minyak biji-bijian dan umumnya berkisar antara 1-6%, terkecuali di minyak biji kapas ia bisa mencapai 10%. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu trigliserida, yaitu salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Macam-macam lemak sangat banyak. Tadi sudah ada lemak sejati, lemak murni. Nah, sekarang kita akan membahas lemak alami, lemak hewani, dan juga lemak olahan. Untuk lemak alami, yaitu seperti daging, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan yang sebagian besar terdiri dari trigliserida. Untuk lemak hewani terutama terdiri dari trigliserida tetapi juga mengandung kolesterol. Dan untuk lemak olahan seperti shortening mengandung hingga 20% mono dan digliserida. Selanjutnya yaitu air atau kebutuhan air dalam tubuh. Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter. Selain dari minuman, makanan juga memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%. Cairan dari makanan terutama diperoleh dari buah dan sayur. Misalnya sayur bayam dan buah semangka yang mengandung air 90%. Air merupakan komponen utama di dalam tubuh manusia. Bahkan di dalam tubuh anak,
proporsi air lebih besar dibandingkan orang dewasa. Rata-rata 60% dari berat badan orang dewasa terdiri dari air. Sedangkan pada bayi berusia 6 bulan pertama, 75% dari massa tubuhnya terdiri dari air. Jumlah itu kemudian berkurang dengan cepat antara umur 6 bulan sampai 2 tahun. Hingga akhirnya komposisinya sama dengan orang dewasa ketika anak mencapai usia pubertas. Karena itulah kebutuhan air minum anak patut menjadi perhatian besar bagi para orang tua. Karena beberapa anak cenderung mengalami dehidrasi karena ia belum menyadari betapa pentingnya minum air putih, apalagi dalam takaran yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Asupan air minum dalam jumlah yang tepat akan membantu anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, untuk menentukan takarannya tidak mudah. Kebutuhan air minum pada anak beberapa tergantung dari usia, jenis kelamin, massa otot, dan lemak tubuh. Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan rekomendasi khusus terhadap asupan cairan anak. Disebutkan bahwa bayi usia 0-6 bulan memerlukan cairan sebanyak 700 ml per hari. Sedangkan bayi usia 7-12 bulan membutuhkan 800 ml per hari. Sementara itu, anak usia 1-3 tahun wajib mendapatkan cairan sebanyak 1.300 ml per hari. Jumlah itu terus meningkat seiring umur, seperti anak usia 4-8 tahun dengan kebutuhan air yaitu 1.700 ml per hari. Selain itu, faktor jenis kelamin akan mempengaruhi ketika anak bertambah dewasa. Anak laki-laki usia 9-13 tahun memerlukan asupan air 2.000-400 ml per hari. Begitu juga dengan anak perempuan pada usia yang sama membutuhkan 2.100 ml per hari. European Food Safety Authority merekomendasikan sebanyak 70-80% cairan anak berasal dari minuman. Baru di antaranya 20-30% sisanya dari makanan. Adapun sumber air terbaik yang disarankan oleh British Nutrition Foundation adalah air putih, karena air putih bebas dari kalori dan gula yang berpotensi mengganggu kesehatan. Namun, selain air putih, anak juga dapat memperoleh cairan dari susu dan jus buah. Di dalam dua jenis minuman tersebut terdapat sejumlah vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin. Nutrisi dasar makanan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, vitamin ini memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, menjaga penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan kanker, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Itu sebabnya tubuh kita membutuhkan vitamin yang tepat dari makanan untuk mempertahankan fungsi normal sel dan organ, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, setiap kekurangan atau kelebihan jumlah vitamin dalam tubuh dapat memberikan efek samping. Vitamin dapat dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kelebihan dari vitamin yang larut dalam lemak ini akan disimpan di dalam
liver atau hati, dan tidak akan dihilangkan dari tubuh. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air ini yaitu vitamin B dan vitamin C. Namun perlu diingat bahwa mengolah makanan seperti memasaknya dapat mempengaruhi kandungan vitamin yang ada pada makanan, seperti vitamin A, vitamin C, dan beberapa vitamin B. Dapat rusak jika terkena sinar matahari langsung, sehingga makanan yang mengandung tinggi vitamin-vitamin tersebut harus disimpan di tempat terlindung dari cahaya atau bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, vitamin C dan beberapa vitamin B dapat larut dalam air dan akan rusak jika terkena panas, sehingga hindari mencuci makanan dan memasaknya secara berlebihan. Selanjutnya yaitu ragam vitamin. Seperti vitamin A mengandung susu, minyak ikan, hati, sayuran hijau, dan buah. Vitamin A ini memiliki manfaat yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan anak, menjaga kesehatan kulit, mata, gigi, dan tulang. Selanjutnya vitamin B1 yang bersumber dari sereal gandum, ikan, daging sapi, sayur, dan kacang. Vitamin B1 ini memiliki manfaat yaitu membantu metabolisme karbohidrat dan protein, menjaga kesehatan mulut, bibir, lidah, mata, rambut, kuku, dan kulit. Selanjutnya vitamin B2 yaitu mengandung susu, daging sapi, sayur, hati, sereal gandum, kacang, dan yogurt. Vitamin B2 ini memiliki manfaat yaitu menjaga kesehatan mulut, bibir, lidah, mata, dan menjaga kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Selanjutnya yaitu vitamin B3 yang mengandung susu, daging sapi, dan sereal gandum. Vitamin B3 ini memiliki manfaat yaitu membantu metabolisme karbohidrat dan lemak dan menjaga kadar kolesterol tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin B6 yang bersumber dengan makanan yang mengandung susu, sereal gandum, daging sapi, sayuran, dan ikan. Vitamin B6 ini memiliki manfaat yaitu membantu produksi sel darah merah, hormon, enzim, dan antibodi, serta membantu kerja syaraf. Selanjutnya yaitu vitamin B12. Vitamin B12 ini bersumber dari makanan yang mengandung susu, ikan, telur, dan hati. Vitamin B12 ini memiliki manfaat yaitu membantu pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan sistem saraf, dan meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya yaitu vitamin C yang bersumber dari buah sitrus seperti berupa anggur, kiwi, dan tomat, serta sayur dan paprika hijau. Vitamin C ini memiliki manfaat yaitu membantu sintesa kolagen, membantu pertumbuhan, membantu perbaikan sel, gusi, gigi, dan pembuluh darah serta tulang. Selanjutnya yaitu vitamin D yang bersumber dari kuning telur dan minyak ikan. Vitamin D ini memiliki manfaat yaitu membantu metabolisme kalsium dan fosfor untuk menjaga kesehatan gigi,
tulang, dan otak. Selanjutnya, ada vitamin E yang bersumber dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan kuning telur. Vitamin E ini memiliki manfaat yaitu menjaga kondisi sel dan kesehatan kulit dan jaringan, menjaga sel darah merah, dan menjaga kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K ini bersumber dari sayuran hijau dan kacang kedelai. Vitamin K ini memiliki manfaat yaitu membantu pembekuan darah ketika terjadinya luka, mencegah terjadinya pendarahan, dan menjaga kesehatan liver atau hati. Baik, di sini saya Sunamayang Aigundani, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber makanan. Sumber makanan. Pengertian sumber makanan adalah segala sesuatu yang memiliki atau mengandung gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Jadi, makanan yang dibutuhkan manusia biasanya diperoleh dari hasil bertani atau berkebun yang meliputi yaitu dari sumber hewan dan juga dari tumbuhan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi sumber makanan. Yang pertama yaitu penyedia energi atau bahan bakar. Zat-zat makanan yang telah melalui serangkaian proses pencernaan yang ada di dalam tubuh dapat menghasilkan sebuah energi dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mampu beraktivitas. Jika tidak ada energi, kita tidak dapat melakukan semua kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, olahraga, dan berbagai kegiatan aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu pertumbuhan serta pembangunan tubuh. Pertumbuhan serta pembangunan tubuh ini dimulai sejak kita lahir dengan berlangsung selama semasa kita hidup. Bahan untuk jalan pertumbuhan dapat jadi tenaga yang berasal dari makanan yang telah kita konsumsi sehari-hari. Yang ketiga yaitu pemeliharaan jaringan serta perbaikan jaringan tubuh atau regenerasi. Untuk dapat dan mampu melakukan fungsi tubuh dengan cara normal sangat tergantung kepada kesehatan serta jaringan-jaringan yang ada. Dan jika jaringan tersebut rusak, maka jaringan yang rusak ini harus tetap dikembalikan dengan makanan untuk dapat membuat jaringan tersebut bekerja secara optimal. Selanjutnya yaitu pengaturan proses-proses tubuh. Di dalam tubuh makhluk, khususnya manusia, banyak sekali berbagai proses yang dapat terjadi. Di sini ada makanan yang berperan dalam sebuah pengaturan metabolisme dan juga keseimbangan cairan dari tubuh dengan berbagai unsur-unsur yang telah terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu untuk pertahanan tubuh. Vitamin yaitu sebagai salah satu unsur yang terkandung di dalam makanan melakukan berbagai fungsi untuk dapat mempertahankan kekebalan. Dan jika kita kekurangan dari salah satu vitamin yang terkandung dalam makanan, itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu zat yang terkandung dalam makanan. Yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsi karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat ini memainkan peran yang sangat penting dalam metabolisme. Dan sumber dari karbohidrat ini termasuk sereal dan juga beras, gandum, jagung, dan berbagai jenis umbi-umbian misalnya singkong, ubi, kentang, tepung, serta sagu. Nah, karbohidrat ini membentuk berbagai struktur sel, jaringan, serta organ dan dapat membantu pencernaan makanan pada saluran pencernaan tubuh kita. Yang kedua yaitu lemak. Lemak mempunyai fungsi yang penting bagi tubuh kita. Beberapa dari makanan yang akan mengandung banyaknya lemak termasuk jenis kacang-kacangan, ada juga minyak goreng, daging, serta susu.
Nah, lemak ini tidak hanya sumber energi, namun juga sebagai komponen membran sel pelarut vitamin A, D, E, K, dan itu merupakan cadangan berbagai makanan bagi tubuh kita. Yang ketiga yaitu protein. Protein ini diperoleh dari berbagai jenis bagian pada hewan seperti daging, susu, ikan, telur, ada juga keju, sedangkan protein nabati dari sereal. Yang keempat yaitu vitamin. Ini dapat berfungsi sebagai koenzim, dan koenzim ini merupakan sebuah zat yang memacu sumber bekerjanya suatu enzim. Vitamin yang ada telah larut dalam lemak dan juga tidak larut dalam lemak. Selanjutnya yaitu dampak kekurangan asupan sumber makanan. Yang pertama yaitu merasa lelah sepanjang waktu. Salah satu alasan utama kenapa kita merasa lelah sepanjang waktu adalah karena kurangnya asupan kalori di dalam tubuh yang sangat sedikit. Jika ini diteruskan dan tidak diperhatikan, dapat menyebabkan berbagai dampak yang serius. Salah satunya yaitu menurunnya metabolisme akibat kurangnya asupan energi yang bersumber dari makanan. Yang kedua yaitu merasa lapar sepanjang waktu. Jika merasa lapar dalam rentang waktu yang singkat, kemungkinan hal itu disebabkan oleh kurangnya asupan makanan di dalam tubuh. Dan juga penting untuk kita pahami jika sebenarnya rasa lapar yang dibarengi dengan kondisi lelah sepanjang hari juga disebabkan kurangnya kalori dalam tubuh. Yang ketiga yaitu rambut rontok. Makan lebih sedikit juga bisa menyebabkan rambut rontok. Karena sama seperti organ tubuh lainnya, rambut juga membutuhkan nutrisi yang tepat untuk tumbuh dan sehat secara alami. Jika kita kurang asupan nutrisi dalam tubuh, inilah yang menyebabkan rambut kita cenderung rontok dan juga kehilangan kilau alaminya. Selanjutnya yaitu mengalami gangguan pencernaan. Masalah sembelit adalah persoalan yang dihadapi ketika kita kekurangan asupan kalori dalam tubuh. Karena tubuh kita membutuhkan cukup banyak serat untuk menghasilkan massa tubuh. Jika kita justru membatasi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, hal ini bisa saja menyebabkan masalah pencernaan. Karena itulah perlu menyeimbangkan kembali asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu alami gangguan tidur. Nah, mengkonsumsi sedikit makanan sangat berdampak pada pola tidur. Gangguan tidur bisa jadi salah satu dampaknya. Saat tidur di malam hari terganggu, maka efeknya akan berimbas pada kondisi tubuh yang tidak fresh di pagi hari. Selanjutnya yaitu merasa gelisah sepanjang waktu. Saat kita kekurangan nutrisi di dalam tubuh, kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan mood yang sangat cepat. Cepat merasa kesal dan gelisah adalah dampak yang paling buruk. Karena itu, mulailah kembali mengatur jumlah asupan makanan setiap hari. Nah, selanjutnya yaitu dampak kekurangan asupan sumber vitamin. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan, yang kedua yaitu timbulnya penyakit kulit, yang ketiga anemia, yang keempat penurunan imunitas tubuh, yang kelima masalah persendian dan tulang, yang keenam gangguan pertumbuhan, yang ketujuh yaitu diabetes, dan masih banyak yang lainnya. Implementasi nutrisi dan kesehatan pada anak. Yang pertama, memberikan pembelajaran pada anak tentang makanan yang aman dan bergizi untuk dikonsumsi melalui video pembelajaran atau poster. Yang kedua, mengajak anak untuk selalu menerapkan hidup sehat dan bersih untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga, memberikan pembelajaran pada anak mengenai makanan yang tidak cocok dikonsumsi dan berbahaya pada anak. Yang keempat, mengajak anak melalui berbagai kegiatan mengenai materi gizi dan kesehatan. Yang kelima, guru mengajak anak untuk membawa bekal makanan sehat, agar anak bisa lebih memahami makanan yang aman dan mengandung gizi yang baik untuk pertumbuhannya.
Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan, boleh teman-teman untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.